Bayangkan, Anda sedang berada di lift hotel yang mewah, tapi tiba-tiba lampu berkedip-kedip, suara langkah berat terdengar, dan sesosok wanita dengan wajah hancur berdiri tepat di depan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Warga Desa, tempat di mana cerita-cerita penuh misteri dan seram mengisi waktu Anda. Kali ini kami akan membawakan kisah yang bikin merinding tentang teror di sebuah hotel di Jakarta pada malam Jumat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Cerita Warga Desa. Tuliskan juga sholawat di kolom komentar agar suasana hati kita tetap tenang meskipun ceritanya menyeramkan. Malam itu, Dani baru saja selesai menghadiri rapat penting di lantai 25 sebuah hotel terkenal di Jakarta. Pukul di tangannya menunjukkan hampir tengah malam. Rasa lelah sudah mulai menyerang dan Dani ingin segera pulang ke rumah. Ia berjalan melewati koridor hotel yang sepi dengan suara langkahnya bergema di lantai marmer. Ah, kenapa sih rapat harus sampai larut malam begini? Gumam Dani sambil memencet tombol lift. Setelah beberapa saat, pintu lift terbuka dengan suara ding. Interior lift terlihat bersih dan modern, seperti standar hotel bintang 5. Dani melangkah masuk sendirian. Di dalam lift, ia langsung memencet tombol L untuk menuju lobi. Suasana di dalam lift terasa hening, hanya terdengar suara mekanik lembut ketika lift mulai bergerak turun. Lift melaju dengan lancar hingga tiba-tiba berhenti di lantai 18. Dani mengerutkan kening. Tadi kan nggak ada yang naik selain aku, pikirnya. Lantai 18? Bukankah tadi resepsionis bilang lantai itu sedang direnovasi? Namun, pintu lift perlahan terbuka, menampilkan koridor yang gelap dan sepi. Tidak ada tanda-tanda renovasi, hanya karpet hotel yang terlihat sedikit usang dan lampu yang berkedip lemah di ujung lorong. Dani melangkah, mendekatkan wajahnya ke pintu lift, mencoba melihat keluar. Apa ada orang di luar sana? Tanyanya pelan, meskipun ia tahu tidak akan ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyambutnya. Tiba-tiba, hawa dingin merayap di tengkuknya, membuat bulu kuduknya meremang. Mungkin AC-nya terlalu dingin, pikir Dani mencoba menenangkan diri. Dani memencet tombol tutup pintu berkali-kali. Namun pintu lift bergerak lambat seperti enggan untuk menutup. Saat itu, ia mendengar langkah pelan dari arah lorong. Langkah itu berat dan lambat mendekat ke arah lift. Dani mulai merasa tidak nyaman. Siapa di sana? Tanyanya dengan nada yang lebih tegas, mencoba menunjukkan keberanian. Langkah itu terhenti dan perlahan sesosok wanita muncul dari balik bayangan. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang yang tampak mewah, tapi wajahnya tertutup oleh bayangan rambut panjangnya. "Permisi," katanya dengan suara lirih. Wanita itu berdiri di depan pintu lift, seolah-olah menunggu Dani mempersilahkannya masuk. Dani merasa canggung. Iya, silakan masuk," ujarnya sambil melangkah sedikit ke samping. Wanita itu berjalan masuk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aroma aneh seperti bau anyir langsung memenuhi lift. Dani mencoba menahan napas, merasa ada yang tidak beres. Lift kembali bergerak turun. Dani mencuri pandang ke arah wanita itu. Dari balik rambut panjang yang menjuntai, ia bisa melihat sekilas kulit wajah wanita itu terlihat pucat dan tidak normal. Luka-luka seperti bekas sobekan terlihat samar di pipinya. Dani menelan ludah. Mungkin dia korban kecelakaan, pikirnya mencoba rasional meski hatinya mulai diliputi ketakutan. Namun, semakin lama semakin banyak detail menyeramkan yang terlihat. Kulit wajah wanita itu seperti mulai mengelupas, matanya kosong, seperti tidak hidup. Bau anyir semakin menusuk hidung Dani.
Wanita itu tiba-tiba menoleh perlahan ke arahnya dan tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar, hingga sudut bibirnya hampir menyentuh telinga. "Kamu tinggal di sini?" tanyanya dengan suara serak. Dani membeku. Tubuhnya terasa kaku seperti dipaku di tempat. Ia tidak bisa menjawab, hanya bisa menatap wajah wanita itu yang kini terlihat semakin menyeramkan. Suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya, meskipun mereka hanya berdua di dalam lift. "Tolong, tolong cepat sampai di lobi," bisik Dani dalam hati sambil memencet tombol darurat, berharap lift segera berhenti. Lampu lift terus berkedip, menciptakan suasana menyeramkan. Dani mencoba menenangkan dirinya, tetapi bayangan wanita itu terus membuatnya gelisah. Bau anyir semakin kuat hingga ia harus menutup hidung dengan tangan. Suasana semakin aneh ketika wanita itu mulai tertawa pelan. Suara tawanya lirih namun menyeramkan, seperti berasal dari dalam lift itu sendiri. Dani berusaha tetap tenang. Ia mencoba memulai percakapan, berharap bisa mengalihkan pikirannya. Anda tinggal di hotel ini?" tanyanya, dengan suara gemetar. Wanita itu menoleh perlahan, tatapannya kosong. "Aku dulu pernah di sini," jawabnya dengan nada yang berat dan dingin. Jawaban itu membuat Dani semakin merinding. "Dulu? Maksud Anda?" Dani mencoba bertanya lagi, tapi wanita itu hanya menunduk sambil memainkan rambutnya yang kusut. Dani mencoba melihat ke tombol lift, berharap segera sampai di lantai dasar. Tapi anehnya, tombol lift tampak mati, seperti tidak merespons sama sekali. Tiba-tiba, lift berhenti di lantai 13. Pintu terbuka perlahan, menampilkan lorong gelap tanpa penerangan. Angin dingin menyeruak masuk ke dalam lift. Meskipun seharusnya lift tertutup rapat. Dani menoleh ke wanita itu, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. "Kenapa lift ini berhenti di sini?" gumam Dani lebih kepada dirinya sendiri. Wanita itu berdiri diam, lalu mulai melangkah keluar lift. Namun, sebelum kakinya sepenuhnya meninggalkan lift, dia berhenti dan menoleh ke arah Dani dengan tatapan tajam. "Kamu nggak boleh keluar. Ini bukan tempatmu," katanya dengan suara serak. Dani membeku, merasa seperti tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Tempat apa ini? Kenapa lift berhenti di sini?" tanya Dani dengan nada panik. Wanita itu hanya tersenyum samar, lalu kembali masuk ke dalam lift. "Lantai 13 bukan tempatmu, tapi aku akan membawamu ke tempat yang lain," bisiknya dengan nada mengancam. Dani mencoba memencet tombol darurat, tapi tombol itu tidak merespons. Lift kembali bergerak, kali ini lebih cepat dari biasanya. Dani memegang dinding lift untuk menjaga keseimbangan, sementara wanita itu berdiri tegak tanpa terpengaruh. Bau anyir berubah menjadi lebih menusuk, membuat Dani hampir muntah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dani berteriak dengan nada putus asa. Wanita itu mulai tertawa, kali ini lebih keras. Tawanya menggema di dalam lift, membuat suasana semakin menyeramkan. "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini," katanya dengan nada penuh kepuasan. Dani mulai kehilangan kendali atas emosinya. "Apa yang kamu mau? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" teriaknya. Wanita itu mendekat dengan perlahan, hingga wajahnya yang hancur terlihat jelas di depan Dani. "Aku cuma ingin teman," bisiknya pelan. Dani hampir pingsan saat melihat wajah wanita itu yang semakin hancur, dengan mata kosong yang menatap tajam. Tiba-tiba lift berhenti di lantai dasar dengan suara keras. Saat pintu lift terbuka, Dani terjatuh keluar dengan napas tersengal-sengal. Ia merangkak menjauh dari lift, berharap bisa melarikan diri. Ketika ia menoleh, wanita itu sudah tidak ada di dalam lift. Hanya ada ruang kosong yang hening, seolah tidak pernah ada apa-apa di sana. Seorang staf hotel segera menghampiri Dani. "Pak, Anda tidak apa-apa? Anda terlihat pucat sekali," tanya staf tersebut dengan nada khawatir. Dani mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Tapi kata-katanya kacau. "Wanita, di lift lantai 13. Wajahnya." Staf itu tiba-tiba terlihat tegang.
Lantai 13, Pak, lift di hotel ini tidak pernah berhenti di lantai 13. Jawab staf dengan nada serius. Dani menggelengkan kepala. Saya melihatnya sendiri. Saya turun ke lantai itu dan wanita itu, staf tersebut menghela napas panjang. Pak, lantai 13 itu sudah lama tidak digunakan. Sejak kejadian kebakaran 10 tahun lalu, lantai itu ditutup selamanya. Dani tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya bercampur aduk antara ketakutan dan kebingungan. Ia tidak mau percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kebakaran, jadi wanita itu, tanyanya lirih. Staf hanya mengangguk pelan. Banyak yang mengatakan ada arwah yang masih terjebak di sana. Tapi kami tidak pernah melihatnya langsung. Pak, Anda beruntung masih bisa keluar dari lift itu. Sejak malam itu, Dani tidak pernah kembali ke hotel tersebut. Trauma yang ia alami begitu besar, dan setiap kali ia melihat lift, bulu kuduknya langsung meremang. Kisahnya terus menjadi misteri di kalangan staf hotel, dan mereka yang mendengarnya selalu dihantui pertanyaan. Siapa sebenarnya wanita itu? Bagaimana menurut Anda kisah ini menyeramkan bukan? Ingat, cerita ini hanyalah fiksi belaka untuk hiburan semata. Jangan lupa untuk tuliskan sholawat di kolom komentar agar suasana tetap damai. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Cerita Warga Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.